Kira-kira, apakah pasar kripto saat ini sedang mendekati puncak siklusnya atau justru masih dalam fase akumulasi? Hari ini, tanggal 8 Desember 2025, kita akan membahas situasi pasar kripto terbaru, mulai dari data makroekonomi dunia, berita penting kripto, hingga analisis indikator siklus dan rencana trading untuk beberapa koin utama seperti Bitcoin dan Ethereum. Yuk, dengarkan baik-baik karena pemahaman hari ini bisa menentukan langkah kamu selanjutnya di market. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa semua analisis dan informasi dalam video ini bertujuan untuk edukasi dan tambahan pengetahuan bagi kalian. Tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi investasi. Pastikan kalian tetap melakukan riset mandiri dan mengatur risiko sesuai toleransi masing-masing. Beberapa hari ke depan, kalender ekonomi dunia cukup padat yang bisa mempengaruhi market kripto. Dimulai dari Tiongkok, hari ini ada data neraca perdagangan dan pertumbuhan ekspor-impor yang sedikit di bawah ekspektasi pasar. Lemahnya pertumbuhan ekspor dan impor umumnya bisa menandakan tekanan pada permintaan global, yang kadang berpotensi menimbulkan sentimen hati-hati pada pasar aset berisiko, termasuk kripto. Selain itu, Australia akan mengumumkan tingkat suku bunga RBA besok, kemungkinan tetap di 3,6%. Data ini biasanya tidak berdampak langsung, kecuali ada kejutan kebijakan yang bersifat dovish atau hawkish. Eropa dan Amerika Serikat juga memasuki minggu yang penting dengan JOLTS job openings dan keputusan suku bunga The Fed pada 11 Desember dini hari waktu Indonesia. Konsensus saat ini memperkirakan Federal Reserve akan memangkas suku bunga menjadi 3,75%, langkah yang bisa memicu volatilitas tinggi di pasar kripto. Jangan lupa, Amerika juga akan merilis data Producer Price Index pada 12 Desember yang bisa memberi gambaran baru soal tekanan inflasi di tingkat produsen. Data inflasi inilah yang sangat ditunggu pelaku pasar global, terutama mereka yang aktif di kripto. Berita makro pertama yang patut disorot adalah pertumbuhan suplai uang global yang kini mencapai titik tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Secara historis, saat suplai uang bertambah, biasanya terjadi lonjakan likuiditas di pasar. Banyak investor mulai melirik aset alternatif seperti Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang fiat. Tak heran, Bitcoin baru-baru ini sempat naik ke sekitar $90.000 seiring kenaikan likuiditas ini. Berita kedua, pasar saat ini sangat menanti rilis data US Producer Price Index pada 12 Desember. Data ini penting karena jadi parameter utama inflasi di tingkat produsen Amerika. Jika angkanya lebih tinggi dari ekspektasi, bisa memicu kekhawatiran tentang kebijakan moneter yang lebih ketat dan akhirnya menekan aset kripto. Tapi, jika ternyata lebih rendah, pasar justru bisa merespons positif. Ketiga, The Fed Amerika Serikat diprediksi akan kembali menurunkan suku bunganya. Penurunan suku bunga ini biasanya berdampak positif ke aset berisiko seperti kripto, karena menurunkan opportunity cost memegang Bitcoin dan Ethereum, sekaligus mendorong modal baru masuk ke pasar digital asset. Sekarang kita bahas Fear and Greed Index, yang hari ini berada di angka 22, masih di zona fear atau ketakutan. Secara umum, indeks ini mencerminkan sentimen hati-hati di pasar. Skor 22 artinya mayoritas pelaku pasar masih ragu dan memilih menunggu arah yang lebih jelas. Dalam sejarah pergerakan kripto, kondisi seperti ini kadang justru membuka peluang untuk fase akumulasi, tapi juga menandakan belum ada euforia beli yang bisa mendorong harga langsung naik tajam. Nah, sekarang ke indikator Pi Cycle Top. Pi Cycle Top itu alat yang mengamati dua moving average penting di Bitcoin. Moving average 110 hari dan moving average 350 hari dikali 2. Biasanya, saat dua garis ini bersilangan, kita dalam potensi puncak siklus harga Bitcoin. Saat ini, moving average 110 hari ada di $107.500, sedangkan MA 350 hari dikali 2 ada di sekitar $204.635. Karena harga Bitcoin belum mendekati zona perpotongan garis ini, potensi puncak siklus masih cukup jauh dilihat dari kacamata Pi Cycle Top.
Lalu ada Puel Multiple, yaitu indikator yang membandingkan pendapatan harian para penambang Bitcoin terhadap rata-rata 1 tahun terakhir. Biasanya, angka 2,2 atau lebih menjadi sinyal puncak siklus, sedangkan angka di bawah 1 menandakan harga masuk fase undervalued atau masih rendah. Saat ini, Puel Multiple berada di 0,98, alias masih jauh dari area euforia yang biasa mendahului koreksi besar. Artinya, tekanan jual dari sisi penambang relatif rendah, dan pasar belum dalam fase distribusi besar-besaran oleh miner. Dari 30 indikator siklus yang kita amati hari ini, tidak ada satupun yang menandakan kondisi ekstrim. Tapi, ada 3 indikator menarik yang patut dipantau lebih lanjut. Pertama, Bitcoin Aher 99 Index yang saat ini di level 0,56, jauh di bawah target 4. Ini menunjukkan harga Bitcoin masih berada di rentang bawah menurut indikator ini. Biasanya, nilai rendah seperti ini artinya pasar masih punya ruang kenaikan sebelum masuk puncak. Kedua, MVRV Z-Score yang ada di 1,14. Artinya, harga Bitcoin relatif dekat dengan nilai wajarnya berdasarkan data historis. Belum ada tanda-tanda bubble di harga saat ini. Ketiga, ETF to BTC rasio berada di 8,32%, menandakan adopsi ETF Bitcoin masih tumbuh solid, tetapi belum ada kegilaan massal seperti indikasi fase akhir bull run. Sekarang kita bahas rencana trading untuk masing-masing aset utama. Untuk Bitcoin versus USDT, sinyal teknikal menampilkan momentum bullish cukup kuat. Harga perdagangan saat ini sekitar $90.045 dengan titik entry optimal di kisaran tersebut. Stop loss berada di $88.900 untuk jaga-jaga bila terjadi pullback ke area support. Target profit pertama di 91.000, target kedua 92.000, dan target lanjutan di sekitar 94.036 dolar. Alasan utamanya, penolakan kuat di swing low terbaru, dan dukungan indikator RSI serta Bollinger Band yang menunjukkan potensi mean reversion ke atas. Berikutnya, Ethereum versus USDT, saat ini bergerak di area 3.046 dolar. Strategi utamanya, entry di level tersebut dengan stop loss di 3.000. Target profit pertama di 3.066, target kedua 3.090, dan target ketiga di sekitar 3.150 dolar. Meskipun RSI 7 agak tinggi alias sedikit overbought, sinyal konfirmasi kekuatan pembeli masih terlihat jelas. Untuk Binance Coin versus USDT, harga optimal entry ada di 131,82, stop loss di 125,39. Target mean reversion di 135,17, berikutnya 139,47, dan target lanjut di 144,58. Alasan utama, harga sedang coba kembali ke atas Bollinger Band harian dengan dorongan RSI dan VWAP yang lebih tinggi. Solana versus USDT juga layak diperhatikan. Entry di 2,0379 dengan stop di 1,92. Target profit pertama di 2,103, target kedua 2,2, dan terakhir di 2,2839. Alasannya, ada sinyal reversal dari oversold pada RSI, harga mantul kuat dari support 4 jam, serta potensi mean reversion ke atas. Untuk Ripple versus USDT, harga entry ideal di 0,1383, stop loss di 0,1341, target pertama di 0,1416, target 2 di 0,1461, dan target lanjutan 0,1499. Penanda utama adalah RSI 14 yang relatif oversold sehingga peluang rebound teknikal meningkat. Terakhir untuk Dogecoin versus USDT, harga optimal entry di 893,74, stop loss di 876. Target naik pertama di 900, lalu di 925,74, dan target overextended di 940.
Momentum bullish masih terlihat, namun tetap waspada karena RSI 7 sudah masuk zona overbought, disertai potensi konsolidasi jika profit taking muncul secara tiba-tiba. Sekali lagi, video ini hanya untuk tujuan edukasi dan pembelajaran. Semua keputusan investasi ada sepenuhnya di tangan kalian sendiri. Tetap gunakan prinsip kehati-hatian, kelola risiko dengan baik, dan jangan terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan satu sudut pandang saja. Sampai jumpa di update berikutnya.